Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 TF1 ingin mempresentasikan hasil wawancara SWOT kami di Apotek Hakim Pharma dan di Toko Jamu Sidojodo. Sebelumnya, perkenalkan saya Rifa Khalifatus Jatmiko. Saya Ayu Aira Dinur Aini. Saya Randara Dula Satyansa. Saya Sifta Ikmalia. Saya Cynthia Rajarul Putri. Yang melatar belakangi kami mewawancarai apotek ini adalah bisnis apotek adalah suatu kegiatan usaha yang bergerak di bidang pelayanan farmasi, khususnya dalam penyaluran dan penjualan obat-obatan, alat kesehatan, serta produk-produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apotek juga memberikan layanan informasi dan konsultasi terkait penggunaan obat secara aman dan tepat, serta seringkali menyediakan layanan resep dokter. Secara umum, apotek dikelola oleh tenaga farmasi yang berlisensi, seperti apoteker, dan harus memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau instansi kesehatan terkait, seperti BPOM dan Kementerian Kesehatan di Indonesia. Yang kami wawancarai adalah Apotek Hakim Pharma. Apotek Hakim Pharma beroperasi sejak 16 Mei yang terletak di Kalibayam, Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Pada awalnya, instalasi farmasi ini berasal dari Apotek Hakim Pharma yang kemudian diubah menjadi instalasi farmasi klinik Hakim Medika. Pemiliknya yaitu Haji Lirik Handayani, SST SKM, yang merupakan direktur sekaligus seorang bidan di klinik Medika instalasi farmasi ini. Kegiatan apotek dimulai pada pukul 7 pagi. Kegiatan di pagi hari dimulai dengan meliti resep, menyiapkan alkes rawat inap, menyediakan BO rawat inap, menghitung uang, melakukan jual beli obat bebas, melayani pasien rawat jalan, menghargai resep rawat jalan. Di siang hari, kegiatannya hanya menunggu pasien hingga sore hari. Lalu, apotek tutup pada pukul 8 malam. Hasil wawancara kami yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Pertanyaan pertama adalah kelebihan Apotek Hakim Pharma dengan apotek lain di sekitarnya. Kakak itu menjawab, yaitu memiliki layanan kepada pasien dengan keahlian yang profesional, dikarenakan di klinik Hakim Medika ini memiliki sertifikat paripurna yang terakreditasi. Yang kedua, pertanyaannya adalah keunikan atau layanan produk yang membuat apotek menarik. Kakak itu menjawab, setiap hari Jumat memiliki program Jumat Berkah, senam lansia, dan obat gratis, sehingga masyarakat sekitar lebih memilih apotek ini dari pesaing sekitar. Yang kedua adalah pertanyaan tentang kelemahan. Pertanyaan pertama adalah keterbatasan sumber daya apotek. Kakak itu menjawab, yaitu pada saat administrasi, karena di apotek ini perhitungan administrasi masih dilakukan secara manual sehingga harus menghitung satu persatu harga resep. Nah, pertanyaan kedua, fasilitas yang kurang memadai di apotek. Sudah lumayan mencukupi, tetapi hanya saja kekurangan program penggunaan administrasi berupa komputer karena perhitungan administrasi di sini masih penulisan secara manual. Yang ketiga adalah peluang. Pertanyaannya, strategi yang meningkatkan penjualan, dan kakaknya menjawab, dengan strategi memperbaiki pelayanan ke masyarakat yang datang. Contohnya, rutin memperkenalkan produk di apotek dengan teknologi online dan menjalin kerjasama dengan apotek lain. Pertanyaan kedua, rencana pengembangan profesional di masa depan, dan kakaknya menjawab, memperdalam ilmu dan mengenal obat-obatan lain. Ancaman, bagaimana apotek beradaptasi dengan persaingan yang semakin ketat? Kakaknya menjawab, lebih mengutamakan kepuasan pasien dan pelanggan karena bisa memengaruhi pandangan masyarakat soal keramahan, kenyamanan, dan keprofesionalan apotek ini. Pertanyaan kedua, tantangan terbesar industri farmasi dan cara mengatasi. Dan kakaknya menjawab, sampai saat ini belum ada tantangan apapun, jadi masih belum tahu bagaimana ke depannya. Jadi kesimpulan hasil wawancara kami di Apotek Hakim Pharma adalah Apotek Hakim Pharma telah menjalankan misinya sebagai penyedia layanan kesehatan masyarakat dengan baik. Namun, untuk meningkatkan efektivitas operasional perlu adanya peningkatan pada aspek teknologi. Selanjutnya adalah presentasi dari Toko Jamu Sidojodo. Adapun tema yang kita ambil dalam pewawancaraan jamu kali ini adalah persaingan jamu di era digitalisasi. Dan latar belakang dari tema yang kita ajukan adalah jamu merupakan minuman tradisional yang sejak ada zaman dulu. Minuman yang terbuat dari rempah-rempah alam Indonesia yang bermanfaat untuk kesehatan di zaman yang canggih ini. Keberadaan jamu tradisional mulai terlupakan, sulitnya mencari
penjualan jamu membuat masyarakat masih terbiasa minum jamu kemasan saset. Oleh karena itu, dalam mewawancarai kami bertanya langsung kepada audiens bagaimana dampak modernisasi dalam bidang penjualan jamu, pesaing jamu kemasan atau saset. Jamu telah dikenal sejak zaman nenek moyang sebelum farmakologi modern masuk ke Indonesia. Oleh karenanya, banyak resep racikan jamu sudah berumur ratusan tahun dan digunakan secara turun-temurun sampai saat ini. Tidak ada yang pasti mengenai kapan pertama kali istilah jamu digunakan oleh orang Indonesia. Menurut ahli bahasa kuno, istilah jamu berasal dari bahasa kuno Jambi atau Usodo, yang berarti penyambutan dan menggunakan doa ramuan obat-obatan maupun doa-doa dan ajian pada abad pertengahan 15 sampai dengan 16 Masehi. Istilah Usodo jarang digunakan. Sebaiknya istilah jamu semakin populer antara kalangan keraton, kemudian sebutan jamu mulai dari perkenalkan jamu publik oleh dukun atau tabib pengobatan tradisional. Kegiatan di toko jamu Sidojojo dimulai pada jam 7 pagi. Kegiatan dimulai dengan membuat jamu, mewadai jamu sesuai resepnya di dalam botol yang sudah ada. Pada jam 10 sampai jam 9, beliau dagang di rokonya menunggu pelanggan yang datang. Kami berangkat jam 6 sore menuju ke lokasi sampai jam 9. Kami mewawancarai pedagang jamu tersebut dan selesai wawancara pada pukul 8 malam. Dalam hasil wawancara yang kita lakukan dengan pemilik jamu tersebut, yang pertama, tantangan terbesar penjualan jamu di era digital. Beliau menjawab, kebersihan yang paling penting dalam kualitas produk yang kita buat, serta berinovasi sebaik mungkin dalam gempuran di era digital. Dan saya pun bertanya lagi, produk apa yang membuat toko jamu ini menarik hati pelanggan? Beliau menjawab, jamu saya pastinya kualitas lebih terjamin, serta fresh, dan atau bahan yang dipakai pabrikan belum tahu apa yang dipakai kualitasnya dan bagaimana. Dan saya pun memberi pertanyaan lagi, keterbatasan dalam sumber daya yang terhambat pembuatan jamu. Beliau menjawab, tidak ada, karena harganya terjangkau, kualitasnya terjamin, dan bahan yang aneh-aneh serta rasanya enak. Dalam pertanyaan yang keempat, saya bertanya cara beradaptasi dengan persaingan yang makin ketat, dan beliau menjawab lagi, terus memperbaiki kualitas tanpa harus bersaing tidak sehat. Dan pertanyaan kelima, rencana pengembangan profesional di masa depan. Beliau menjawab lagi, pasti ingin saya kembangkan lebih besar lagi agar tahu bahwa jamu itu obat secara alami. Dan adapun kesimpulan dalam wawancara jamu kali ini adalah pedagang jamu seringkali memiliki pengetahuan turun-temurun mengenai ramuan jamu dan khasiat, meskipun popularitas jamu mungkin menurun dibandingkan masa lalu karena munculnya obat modern. Jamu tetap memiliki tempat di hati masyarakat Indonesia sebagai minuman herbal dan sehat, menyehatkan, dan memiliki khasiat tradisional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.